Perkenalkan, nama saya Lucia Sustaot. Saya semester 5 dari program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Tenggara. Baik, kali ini saya sudah berada di perairan mangrove Oestapa. Di sini saya akan membersihkan sampah-sampah yang terdapat dalam Baik, di sini saya sudah mendapatkan sampah-sampah yang terdapat pada ekosistem mangrove ini. Jadi, sampah-sampah ini berasal dari limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke perairan mangrove, dan karena lokasi ini berdekatan dengan pasar, maka sampah-sampah yang berasal dari pasar dibawa melalui arus sehingga tersangkut pada akar-akar mangrove di sini. Yang kita tahu bahwa mangrove bernapas menggunakan akar, sehingga sampah-sampah ini dapat mempengaruhi proses pernapasan pada mangrove. Selain itu, sampah-sampah ini juga dapat mengganggu 3 fungsi utama dari ekosistem mangrove, yaitu yang pertama adalah dapat mengganggu nursery ground atau tempat pengasuhan dan pertumbuhan ikan. Yang kedua adalah feeding ground atau tempat pencarian makan, dan yang ketiga adalah sebagai tempat dan sebagai spawning ground atau tempat pemijahan bagi ikan-ikan. Fungsi dari ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memiliki 2 fungsi, yaitu secara fisik dan secara ekologis. Secara fisik, ekosistem mangrove berfungsi sebagai penahan erosi pantai, dan yang kedua adalah sebagai pencegah gelombang tsunami. Secara ekologis, mangrove memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama feeding ground sebagai tempat pencari makan, yang kedua nursery ground atau sebagai tempat asuhan ikan, dan yang ketiga adalah sebagai tempat spawning ground, yaitu sebagai tempat pemijahan bagi ikan-ikan. Untuk itu, mari kita bersama menjaga kelestarian mangrove dengan cara tidak membuang sampah sembarangan demi generasi yang akan datang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah berada di ekosistem Lamun dan Terumbu Karang, tepatnya di belakang Hotel Kristal. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi sampah-sampah yang terdapat di ekosistem ini dan menjelaskan dampak-dampak sampah-sampah tersebut terhadap Lamun dan Terumbu Karang. Baik, jadi di sini saya sudah mendapatkan sampah-sampah yang terdapat pada ekosistem Lamun dan ekosistem Terumbu Karang. Sampah-sampah ini berasal dari limbah rumah tangga dan limbah hotel yang langsung dibuang ke perairan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari sampah ini terhadap Lamun dan Terumbu Karang. Efek dari sampah yang tadi saya dapatkan untuk Lamun, yaitu sampah-sampah tersebut dapat menutupi permukaan lamun sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis pada lamun, sehingga mengganggu proses pertumbuhan lamun dan mengganggu manfaat dari lamun itu sendiri, yaitu sebagai tempat perkembangbiakan bagi ikan kecil, sebagai tempat pencari makan, dan sebagai tempat pencegah erosi pantai. Itu pula dengan terumbu karang, jika sampah-sampah tersebut masuk ke dalam perairan terumbu karang, maka akan mengakibatkan terumbu karang tersebut rusak, sehingga biota yang terdapat pada terumbu karang dapat berpindah. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian lamun dan terumbu karang, mari kita sama-sama menjaga kebersihan pantai sehingga dapat dinikmati oleh generasi seterusnya.